Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus hari ini Pak? Selalu semangat Mas untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini Mas. Luar biasa teman-teman ya. IWP adalah satu-satunya lembaga di Indonesia teman-teman yang betul-betul membela rakyat tanpa pandang bulu ya, dan sampai berusaha ke berbagai lembaga ya untuk membela wajib pajak. Kali ini Hmm. IWP mau mencermati mengenai PPN 5-15%. Katanya cuma ilusi. Bagaimana Pak ceritanya Pak? Jadi gini Mas, ini kan kemarin ada sidang di Mahkamah Konstitusi dari Bapak Dirjen Pajak yang baru Mas, Bapak Bimo. Nah Ya. ini mengatakan bahwa tarif PPN itu 5-15% itu adalah sudah ada sejak tahun 1983, itu Mas, pernyataannya seperti itu. Nah, Hmm. mungkin Mas Awan juga sambil kalau ada Mas ya di media, coba dilihat Mas ya jawaban ini Mas, apa dari mana Dirjen Pajak Mas saat di MK Mas. Dirjen Pajak di MK bilang apa tadi? Bahwa ini Mas PPN 5-15% itu memang sejak tahun 1983. Cuman ada yang mengajukan ini karena ada yang mengajukan ini Mas uji uji materi di MK Mas. Oh, yang ini nih. Yang ini yang saya temukan di internet. Tarif PPN di gua ke MK, Dirjen Pajak bilang ketentuan itu bukan hal baru katanya. Ah ya betul Mas ya ini Hmm. betul Mas. Oke. Betul. Masalahnya apa? Maksudnya ini oke Mas, sebentar saya share sedikit sekarang. Ini Oh, kan pakai share screen. kami Oke. kami dari IBPI telusuri Mas ya, kita penasaran. Hmm. Nah, ini kami cek. Oke Mas. Hmm. Kelihatan Mas ya? Ya. Nah, ini undang-undang yang 1983 Mas memang Mas. Oke. Nah, ini pasal 7 Undang-Undang PPN ini, bentar, Mas. Ini undang-undang berapa ini Mas? Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 Mas. Ini aslinya Undang-Undang PPN Mas. Kalau KUP kan nomor 6 tahun 1983 Mas. Ya. Ini Nah, originalnya ya. ini yang Undang-Undang PPN Mas, yang Undang-Undang masternya Mas, yang pertama Yes. kali. Nah, ini kita lihat memang pernyataan Bapak Dirjen Pajak ini benar Mas. Tarif pajak Oke. PPN adalah 10%. Atas Ya. ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0%. Nah, ini macam pasal 7 ayat 3. Dengan peraturan pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat 1. Nah, Mas ya, yang Ya. 10% tadi dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Gitu, Mas. Oke. Jadi, kamu nggak usah rame-rame itu 5-15 itu frase yang udah lama itu loh, Mas. Ini Oke. saya ini kan saya nggak tahu Mas ya, substansi apa yang digugat di MK, cuman saya menyoroti 5-15% ini Mas. Heeh. Oke. Terus kita lihat di undang-undang yang baru Mas. Nah, di undang-undang yang baru Mas ya, ini yang diubah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Hmm. Nah, ini Mas pasal 7 juga tarif pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 11% Hmm. mulai berlaku 1 April 2022. Hmm. Nah, yang poin B-nya sebesar 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 yang kemarin heboh, Mas. Karena banyak Oke. demo, akhirnya nggak jadi naik, Mas. Hanya barang mewah yang naik, cuman secara administrasi perpajakannya tetap 12%, Mas. Karena kan dikali 11 dari 12 itu, Mas. Oke. Nah, ini terus sekarang saya tunjukkan materi saya, Mas. Hmm. Bentar, Mas. Oke. Oke. Ini saya sudah searching apa belum, Mas? Belum ya? Oh, belum. Belum. Oke. Oke, Mas. Sudah, Mas ya? Sudah. PPN ilusi. Nah, ini Mas. PPN Hmm. 5-15% cuma ilusi. Apakah rakyat dibohongi? Nah, ini nanti Oke. kita lihat Mas ya perbandingan dengan negara lain. Nanti Mas Awan sambil saya jelaskan nanti di terakhir kita bandingkan dengan negara lain, Mas. Hmm. Nah, apakah rakyat hanya dibohongi? Hmm. Ini Mas. Ketentuan pasal 7 ya Hmm. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN. Ketentuan utama pasal 7 yang tadi kita lihat Mas ya, ayat 1 Hmm. tarif PPN ditetapkan 10%.
Ayat 2, Oke. ekspor 0%. Ayat 3-nya dapat diubah 5-15% melalui peraturan pemerintah. Oke. Dengan penjelasan bahwa perubahan mempertimbangkan, nah ini Mas, perkembangan ekonomi, kebutuhan dana pembangunan, prinsip tarif tunggal. Artinya tarif yang sama berlaku untuk semua barang dan jasa kena pajak. Nah, Hmm. ini kayak sekarang kan melanggar undang-undang, Mas. Karena ada yang 11%, ada yang 12%, ada Ya. yang barang mewah itu kan melanggar undang-undang yang lama, kalau yang lama Mas ya. Ya. Kondisi politik dan ekonomi saat itu, saat lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Indonesia dalam masa penyesuaian fiskal dan ingin menciptakan kepastian hukum serta kesederhanaan tarif, Mas. Ini, Mas. Ya. Ideal 5-15% lebih sebagai buffer kebijakan fiskal, tapi kenyataannya tidak pernah diterapkan turun 5% atau naik 15%. Hmm. Nah, sekarang kita ngomong Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Mas ya, yang nomor 6 tahun 2023, Mas ya. Hmm. Pasal 7. Nah, itu ketentuan tarif lebih detail dan eksplisit. Ayat satunya, tarif 11% mulai 1 April 2022. Tarif 12% paling lambat 1 Januari 2025. Hmm. Nah, ini juga sebenarnya kalau pakai undang-undang, ngomongnya kita sudah sesuai dengan peraturan perundangan, ini juga melanggar undang-undang, Mas, sekarang ini berarti, Mas. Karena Ya. hanya barang mewah 12%. Hmm. Ekspor tetap 0%, tarif dapat diubah 5-15%, sama dengan Undang-Undang 1983. Ayat Hmm. 4 ada mekanisme, harus dibahas dan disepakati DPR dalam rangka penyusunan APBN sebelum diatur dalam PP. Jadi ini lebih ribet, Mas. Harus Hmm. ke DPR dulu, baru ke PP. Kalau yang undang-undang lama, itu langsung ke PP bisa, Mas. Oke. Penjelasan, sama fleksibilitas 5-15% untuk antisipasi kondisi ekonomi atau kebutuhan pembiayaan. Namun, Undang-Undang HPP lebih mengikat secara prosedural karena harus lewat DPR, bukan sekedar peraturan pemerintah sepihak. Nah, ini perbedaan mendasar Undang-Undang Nomor 8 1983 sama Undang-Undang HPP, Mas. Nomor Hmm. 7 tahun 2021 dan berubah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, ini 10%, ini 11%, 2% 2025. Hmm. Batas tarif sama lewat PP pemerintah langsung, ini harus dibahas DPR. Prinsip tarif tunggal ditekankan eksplisit, tidak ditegaskan secara eksplisit, makanya bisa dilanggar, Mas. Yang Oke. 12% mewah. Oke. Narasi publik, tarif stabil sederhana. Undang-Undang HPP tarif naik bertahap meski tetap disebut 5-15%. Hmm. Realita vs harapan, Mas. Lawan harapan Hmm. ya. Narasi 5-15% sering ditampilkan seolah Hmm. rakyat berharap tarif bisa turun hingga 5%. Contohnya Malaysia 6% atau negara ASEAN lainnya yang ada yang 7%, Mas Awan. Hmm. Faktanya tidak ada diskursus serius atau strategi politik yang mendukung tarif di bawah 10%. Nah, ini, Mas. Hmm. Kenyataan dalam Undang-Undang HPP justru sudah ditentukan tarif naik 11 sampai 12%, Mas Awan, di Undang-Undang HPP. Tidak ada Hmm. turun 10 ini, Mas. Malah Hmm. yang tadinya 10 udah dikunci di 11 sama 12. Malah yang turun nggak ada peluang, Mas. Ya. Tidak pernah dibahas dampak penurunan tarif bagi daya beli masyarakat. Strategi penerimaan negara jika tarif diturunkan. Konsep ekspansi basis pajak memperluas objek pajak agar tarif bisa lebih rendah. Indikator niat pemerintah adanya template tegas kenaikan. Tidak ada roadmap fiskal untuk turun 7% maupun 5%. Hmm. Implikasi ekonomi dan sosial, kenaikan tarif 11-12% berpotensi mengurangi daya beli masyarakat menengah ke bawah, memberatkan sektor konsumsi, terutama barang non-primer, Hmm. menguntungkan penerimaan negara, tapi bisa kontraproduktif jika belanja masyarakat turun, Mas. Ya. Alternatif, penurunan tarif bisa mendukung konsumsi, mendorong pertumbuhan sektor informal dan UMKM, membutuhkan reformasi penerimaan pajak lainnya, misalkan optimasi pajak penghasilan, perluasan pajak digital, dan penertiban pungutan non formal. Ini contohnya Hmm. juga di Vietnam kan juga habis menurunkan tarif PP-nya juga, Mas. Hmm. Kesimpulan dan catatan kritis. Undang-Undang HPP secara substansi lebih tegas dan menutup peluang diskusi penurunan tarif PPN karena sudah ditentukan tarif naik bertahap. Narasi 5-5% hanya jadi window dressing politik, bukan real strategi. Digunakan agar masyarakat seolah-olah punya harapan akan tarif lebih rendah, padahal didesain untuk benar-benar direalisasikan. Itu loh, Mas. Jadi yang ini ya direalisasikan hanya naik ke atas saja, tapi yang ke bawahnya kan tidak pernah dibahas, Mas. Hmm. Tidak ada skenario turunkan di bawah 10%. Bahkan tidak pernah dibahas dalam nota keuangan atau era APBN secara serius.
perlu transparansi roadmap penerimaan negara jika benar-benar ingin menurunkan menurunkan PPN agar publik tidak hanya dijanjikan retorika. Narasi Hmm. 5-15% terus digaungkan sebenarnya hanya ilusi fiskal. Dalam prakteknya, pemerintah tidak menyediakan peta jalan atau diskursus publik untuk menurunkan PPN. Sebaliknya, Undang-Undang HPP justru mengunci kenaikan tarif, mengesampingkan aspirasi rakyat yang berharap keringanan konsumsi. Hmm. 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 Coba kalau ada masalah data yang ini Mas, tarif PPN di negara-negara ASEAN Mas. Nah, ini saya dapat nih, tetapi ini versi 2024 ya. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Nah, seperti ini, Ya, versi 2024. ya Indonesia kan paling atas Mas. Malah ada yang 2,5% Mas. Malah Brunei 0%. Ya. Lah, maksud saya itu gini Mas. Di Undang-Undang HPP yang baru, itu 5-15-nya ada, cuman dikunci 11-12. Maksudnya Dirjen Pajak keliru ini Mas. Justru di Hmm. Undang-Undang HPP malah dikunci, tidak bisa turun loh Mas. Hmm. Nah, Jadi, gimana Mas? Prosedur penurunan prosedur perubahan, kita bukan ngomong penurunan atau penaikan ya. Prosedur penurunan maupun kenaikan itu dibuat lebih rumit karena harus ke DPR dulu Mas, hmm, pemerintah. Baru bisa membuat PP. Nah, sementara tarif 11 sama 2 pas sudah diplot Mas. Berarti kan naik 12%, Mas, tidak ada ingin menurunkan Mas. ya, ya, ya. Jadi angka 5-15 itu hanya ilusi karena sebenarnya tidak ada ide untuk turunin, Dan tapi itu idenya adalah naikin. dan itu juga tertuang di Undang-Undang HPP Mas. Tertulis 11 dan 12%, 2022 dan 2025 itu Mas Awan. Nah, Hmm, narasi yang dibangun oleh Dirjen Pajak keliru ini di sidang MK. Dia ngomongnya kan itu udah lama 5-15%. Lah maksudnya dia tuh mau membenarkan aku naik 12% ini mau membenarkan itu sebenarnya Mas. Arahnya dibawa ke sana Mas Awan. iya. Jadi seharusnya menurut kita dia harus memberikan pertimbangan. Kalau turun begini, kalau naik begini, makanya kami pilih naik, kan gitu. Iya. Tapi kan nggak ada opsi turun. Iya, jadi ada skemanya 5-15, tapi kan itu hanya dibuat peraturan yang tidak ada detail pelaksanaannya, Mas Awan. Yang dilaksanakan adalah yang 11 sama 12, yang sekarang kan berlaku 12%-nya, Mas Awan. Ya, 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 ya. dan dia Oke. akan berdalih, ini kan juga sudah undang-undang, ini sudah persetujuan bersama dengan DPR, aman dia, Mas. Jadi Oke. ini kami duga, Mas, ada main mata antara DPR dengan pemerintah ini, Mas. Ini Hmm, rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini kasihan Mas, yang seharusnya kita ini menjadi bos di negara kita, akhirnya sampai ke MK, dan di MK juga Pak Dirjen Pajak mengatakan 5-15 itu sudah undang-undang yang lama. Iya yang lama, tapi yang kenapa kok nggak pernah turun lebih kecil dari 10% gitu Mas. Gitu. hmm, Ya kan daripada bikin kata-kata itu lebih baik hanya minimal 10% kan itu Mas ya. hmm. Oke. Baik, Itu aja luar Mas. biasa ya IWPI sudah memaparkan ini. Mudah-mudahan masyarakatnya tercerahkan ya. Jangan berharap untuk turun lah ya. Jangan berharap itu hanya ilusi saja. Kita sudah dibohongi semuanya. Iya, Oke. karena dikunci Mas. Udah di undang-undang tadi dikunci Mas. Dan undang-undang tadi kan udah antara DPR dan pemerintah Mas. Betul, Gitu. betul. Dan nanti kalau minta turun, misalkan ini Mas ya, pemerintah DPR minta turunkan tarif, panggil ini rapat, tertutup nanti Mas. Nanti Hmm, itu rapat, tinggal bilang gini Dirjen Pajak, Bapak proyeknya minta tambah tapi PPN turunnya. Nah, udah. Nanti ke publik nanti dibuatkan skenario Mas, seakan-akan terjadi perdebatan sengit padahal tadi rapatnya tertutup Mas, sama dengan ya, Kortek ya, itu Mas. ya, ya, ya. Seperti biasa ya. Nah, Oke. jadi kita seluruh rakyat Indonesia nggak usah khawatir, kita adalah rakyat Indonesia, wajib pajak, kita adalah pemegang kedaulatan. Jadi kita yang gaji mereka, mereka tuh harus bekerja. Ya memang berat bekerja, Mas. Ya, kalau nggak mau kerja ya resign aja gitu loh, Mas. Ini nggak Hmm, masalah. Memang berat kerja di dunia perpajakan karena ya peraturan perpajakannya udah terlalu banyak, pusing semua. Mas. Makanya di hmm, lapangan itu AR sampai stres, itu Mas. hmm, Pemeriksa pajak stres, itu Mas, tim peneliti keberatan stres. Jadi hmm, perlu pembenahan serius nih dari Pak Presiden ini. Tidak bisa hanya hmm, ganti kemarin Pak Suryo Utama diganti Pak Bimo, ini tidak bisa seperti itu Mas. Harus ada pembenahan yang radikal dan revolusioner Mas. hmm. Oke Pak, siap. Luar biasa IWPI ya. Terus membela rakyat ya, dimanapun Indonesia berada. Makasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke Mas, sama-sama Mas.